bapak, ibu, anak. Pasangan Dukut dan Herianti memiliki 3 anak, Dewi Febrina 24 tahun, Bagus Trihastanto 16 tahun, dan Prasetyo 13 tahun. Sehingga tersisa Dewi Febrina dan adiknya Bagus yang kini yatim piatu. Perbuatan pelaku terbilang keji, terbukti dari hasil visum RSUD Kabupaten Tangerang. Pada jenazah Dukut ditemukan luka terbuka pada dahi, pipi, bibir, bahkan mata kiri korban hancur. Tulang batang hidung dan tulang dasar tengkorak juga hancur, dan pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Pada jenazah Herianti, dokter menemukan luka terbuka pada wajah, punggung, kedua tangan, jari, dan perut. Dan penyebab kematian korban akibat kekerasan tajam pada leher kiri yang memotong sepertiga depan vena atau pembuluh balik leher kiri. Pada jenazah Prasetyo didapati tulang dasar tengkorak kepala bagian kiri dan otak besarnya hancur. Selaput keras otak robek dan pendarahan meluas pada otak akibat kekerasan tumpul. Tak disangka, pelaku pembunuhan berdarah dingin ternyata mantan pacar anak korban Dewi. Ia bernama Ramadan Gumilar bin Saini alias Gugum. Di hadapan penyidik, Gugum mengakui perbuatannya. Tanpa ragu, ia menghabisi ketiga korban dengan menggunakan kunci pipa dan sebilah pisau dapur. Tak hanya nyawa, Gugum juga merampas uang korban lebih dari 6 juta rupiah yang turut dijadikan polisi menjadi barang bukti. Saat ini hasil pemeriksaan kita ketahui bahwa motif dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut adalah karena adanya perasaan sakit hati karena cintanya ditolak. Alat yang digunakan oleh tersangka dalam menghabisi korban berupa kunci Inggris dan sebilah pisau. Pertama, korban meninggal dipukul dengan kunci Inggris, selanjutnya sempat dilakukan upaya penggorokan ke leher ibunya dan ke anaknya menggunakan pisau yang ada di TKP. Kunci Inggrisnya juga menggunakan yang ada di TKP. Dan korban setelah akan melarikan diri sempat mengambil uang milik korban sejumlah 6 juta sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Bu? Gini Bu, saya pengen ketemu sama Dewi. Dewinya udah pulang ya Bu? Dewi itu pulang nanti sore, habis maghrib. Kenapa sih? Kok masih nyari aja Dewi? Gini Bu, saya mau jujur sama Ibu. Sebenarnya saya itu masih sayang banget sama Dewi. Jadi kalau Ibu izinin, saya itu pengen balikan sama Dewi. Saya janji deh Bu, bakal bahagiain Dewi. Saya mohon Bu, saya mohon, restui saya sama Dewi. Kenapa sih, Gum? Kamu itu masih aja nanyain ini. Keputusan Ibu itu nggak berubah, Gum. Maaf ya, Ibu nggak ridho. Mending kamu itu cari aja perempuan yang lain yang lebih cantik dari Dewi. Pasti ada yang mau sama kamu. Bu, tapi saya itu udah sayang banget sama Dewi Bu. Saya udah cinta mati sama Dewi Bu. Bu, Bu. Bu, saya mohon Bu, restui saya sama Dewi Bu. Maaf ya, Gum. Ibu tuh buru-buru. Ibu tuh mau pergi ke Pegadaian mau tebus emas. Jadi Ibu mohon, tolong banget. Tolong ya, Gum ya. Tolong kamu itu jauhi Dewi. Cari perempuan lain yang lebih cantik dari dia. Bu, nggak apa-apa Ibu tinggalin saya di sini. Tapi saya mohon, saya pengen ketemu sama Dewi. Izinkan saya nunggu di sini. Gugum, kamu itu mestinya tahu diri. Kamu cari dulu pekerjaan. Hidup itu nggak cukup, Gum, dengan cinta. Lagi pula, kamu itu masih ada sangkutan kok sama Ibu, ya kan? Jadi Ibu mohon, pengertian kamu sekali ini lagi. Suatu hari nanti, saya akan jodohkan Dewi dengan laki-laki lain. Apa? Bu,
Jangan, Bu. Ibu! Bu!
Assalamualaikum. Baik, Kak. Mas, sepi banget, Kak. Pada kemana? Oh, ini si Prasetyo sama ibu lagi berobat. Oh. Capek ya? Udah langsung ke atas aja yuk. Oh, ayo. Tolong! Ya Allah, tolong! Gus! Gus, kenapa Gus? Kepala kamu berdarah gini, Gus! Kenapa ini? Kamu kerampokan, Gus! Gus, kenapa, Gus? Agus, Ya Allah, saya mau dimatiin, Pak. Dimatiin sama siapa, Gus? Sama siapa, Gus? Gus! Bangun, Gus! Bagus! Bangun, Gus! 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 Bangun! bagus, bagus. Sudah! Tolong ya! Ya Allah! Woi, kenapa tuh? Ada apaan? Bagus ya? Bagus. Siapa lo? Hah? Ini apa nih? Lu maling lu ya? Ngaku lu? Bukan, Pak. Oh, jangan-jangan lu yang mukul si Bagus ya? Ah, kan, Pak. Udah lu nggak usah bohong. Ayo ikut gua. Ikut gua. Pak, ikut. Cepetan lu. Ikut. Udah, cepetan. Jangan pacar lu. Udah lu ngaku aja kan? Bukan saya, Pak. Ampun. Mulainya. Bukan saya, Pak. Saya ke kantor polisi. Udah tenang. Ya. Tapi dia bunuh orang ini! Ayo udah tenang. Udah bawa. Dalam waktu 2 jam, Ramadan Gumilar bin Sainin alias Gugum merenggut 3 nyawa dengan keji Selasa petang 29 April 2014. Takkan ada asap apabila tak ada api. Motif asmaralah menjadi penyulut emosi. Namun sosok Gugum hingga kini misterius. Tidak ada yang tahu secara pasti asal-usul tempat tinggal maupun pekerjaannya. Bahkan mantan kekasihnya Dewi juga tidak tahu pasti. Selama dikenal, yang diketahui hanya Gugum tinggal di kantin Kecamatan Priuk bersama saudaranya. Pelaku itu sebenarnya bukan warga kami, ayahnya sudah meninggal.
beliau tinggal sementara di orang tua angkat di Regensi. Regensi mana, Bu? Regensi dekat Kecamatan Priok. Tapi alamat jelasnya kami belum mendapatkan itu. Mungkin penyidik yang lebih tahu alamat yang sebenarnya beliau itu di mana, ininya domisilinya. Tapi Pak RT sendiri mengetahui dia tuh sering main ke rumah. Tidak, saya tidak pernah tahu. Karena kan selama ini belum pernah saya memperhatikan orang itu sejauh mana hubungannya dengan keluarga korban. Lokasi kantor Kecamatan Priuk berada tidak jauh dari rumah korban. Namun, baik penjaga, pengelola, dan pedagang di kantin kantor Kecamatan Priuk membantah serta mengaku tidak mengenali Gugum. Apalagi usai jam kerja, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan tinggal di kantin. Wi, Dewi, sini dong. Keluarga Dukut mulai mengenal sosok Gugum sejak Dewi menjalin hubungan spesial dengannya pada tahun 2010. Di tengah keluarga, pemuda bergelar sarjana teknik itu dikenal pendiam dan rajin membantu. Selanggasnya? Oh, pasangan selanggas. Oh, gampang, Bu. Tenang aja sama saya. Sebentar ya, Bu. Nah, cobain ya, Bu. Iya, Nah, itu udah nyala. itu bisa ya. Cuma posisinya doang sih, Bu, yang kurang pas. Oh, gitu. Nah, Ibu bisa lanjutin masak dah. Kasih ya. Sama-sama, Bu. Yaudah, saya ke depan dulu ya, Bu. Ya. Ya? Oh, ini ngapain, Cem? Serius banget. Ini aku lagi lihat medsos aja. Yakin, medsos. Kok cemberut gitu? Halo. Kamu ada masalah? Atau ada status yang bikin kamu marah? Bukan status. Dewi jadi ingat sama janji kamu. Janji. Kapan kamu balikin uang Dewi? 5 juta itu tabungan Dewi seumur hidup. Ini udah berapa bulan? Gugum terdiam sebab tidak punya uang untuk membayar hutang. Sejak Gugum kehilangan pekerjaan di perusahaan tambang, ekonomi Gugum payah. Tak hanya Dewi, bahkan sebelumnya Gugum juga berhutang pada Herianti sekitar 6 juta rupiah untuk modal usaha. Sampai persidangan digelar, latar belakang Gugum masih abu-abu. Sementara itu, jaksa penuntut umum mendakwa Gugum telah melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat. Dan 15 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Gugum terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana mati terhadap Gugum. 3 hari kemudian, kuasa hukum Gugum mengajukan permohonan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Banten. Pada 29 Januari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mengadili, memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan tetap menjatuhkan pidana mati terhadap Gugum. Tamatlah sudah usaha Ramadan Gumilar bin Sainin alias Gugum. Hukuman mati kini telah menanti.
Dek.